sudah diadakan pada zaman Rasulullah? Jawabannya iya. Buktinya mana? Hadisnya mana? Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kemudian beliau menjawab, hari Senin hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingati hari kelahirannya. Dengan apa caranya? Dengan berpuasa setiap hari Senin. Ini direkam, nanti masuk YouTube. YouTube-nya Joko Taruk 19. Nah, jangan lupa Bu ya, share and subscribe. Lagi zaman sekarang dakwah di Jakarta, yang di Kalimantan bisa dengar. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai kita meninggal dunia. Jadi ketika ibu bapak ini menyebarkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu tersebar, maka kebaikan itu akan menjadi amal jariah buat kita. Tapi hati-hati ibu bapak, kalau sebaliknya, kalau kita menyebar kejelekan, nauzubillah. Misalnya ibu-ibu nih yang hari ini kan pakai kerudung, pakai jilbab, tutup aurat, tapi di media sosial, di Facebook, di Instagram misalnya tidak pakai kerudung, ya kan, tidak menutup auratnya, kemudian itu tersebar terus. Selama foto ibu yang membuka aurat itu tersebar, maka ibu selamanya mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya nih, pada malam hari ini sekali lagi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama karena rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah enggak, Bu? Ibu-ibu cinta kepada Rasulullah? Ini diem aja, Bu. Masa kalau kata guru saya, kalau dipanggil matanya melotot, nggak nyaut, namanya ikan asin. Betul? Bu, satu doang. Bu, bapak-bapak, nah, suaranya banyakan bapak-bapak itu, biasanya yang rame ibu-ibu. Jadi malam hari ini pasang niat setiap kita hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid, pasang niat bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Kurang. Bapak-bapak cinta kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad. Suaranya, jangan-jangan belum kasih minum tuh Ustadz sono. Suaranya irit banget, ya kan? Jadi kalau memang kita cinta pada malam hari ini, kehadiran kita. Dulu ada seorang sahabat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang dahsyatnya kiamat. Kiamat nanti bumi hancur, alam semesta hancur, semuanya yang bernama hidup mati. Mengerikan cerita tentang hari kiamat. Kemudian ada seorang sahabat angkat tangan bertanya, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya. Engkau demikian dahsyatnya cerita tentang hari kiamat, mengerikan hari kiamat ya Rasul. Saya mau tanya ya Rasul, matas sa'ah, kapan itu hari kiamat terjadi?" Sahabat yang lain dengan pertanyaan sahabat ini nengok semua, dianggap tidak punya adab. Kenapa? Karena Rasulullah sedang bercerita, dipotong dan bertanya kapan hari kiamat. Tapi dengan pertanyaan sahabat ini, kemudian seluruh sahabat jadi paham dan mengerti. Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabatku, engkau bertanya kapan hari kiamat? Apa yang engkau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?"
Sahabat itu kemudian menjawab, ya Rasul, barangkali sholatku biasa-biasa saja. Barangkali subuh suka kesiangan. Ada di sini sholat subuh yang suka kesiangan? Ah, banyak. Nggak jujur amat ini Ustaz. Barangkali sholatku biasa saja, sodakohku tidak terlalu besar, puasaku juga biasa saja. Tapi ya Rasul, satu modal yang aku miliki ya Rasul, aku cinta kepada engkau ya Rasul. Maka apa jawab Rasul? Amal almar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang itu nanti akan berkumpul di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya di dunia. Maka hari ini siapa yang kita cintai di dunia ini? Orang-orang solehkah? Para kiai, para ulamakah? Maka kalau kita cinta orang-orang soleh, kita cinta kepada para ulama, hakikatnya kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah pasti kita nanti akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Tapi kalau yang kita cinta, yang kita demen, artis-artis Korea. Ada yang suka artis Korea? Mana orangnya? Aduh. Jangan. Artis Korea sholat enggak, puasa enggak. Masuk. Nanti kalau suka cinta dengan artis-artis yang selalu mengumbar auratnya, artis-artis yang mengumbar hawa nafsu, sehingga artis-artis itu kita cinta, jangan-jangan nanti kita berkumpul bersama artis tersebut di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita ini salah mencintai. Yang kita cintai itu baginda Nabi. Dan malam hari ini satu bukti, yang hadir pada malam hari ini berarti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta yang pertama, kalau orang cinta itu biasanya banyak menyebut namanya. Betul? Sering nyebut-nyebut nama. Dimanapun disebut namanya. Mau tidur ingat kepadanya, betul. Mau makan ingat kepadanya. Mau ke kamar mandi ingat, kan begitu. Dulu bapak-bapak nih sama calon istrinya dulu waktu masih muda, masih pacaran, Masya Allah, kemana-mana ingat pacarnya, betul. Makanya kalau kita memang betul cinta kepada baginda Nabi, maka yang pertama kita harus sering-sering menyebut namanya. Dengan cara apa? Memperbanyak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya suaranya keluarin. Sallallahu. Sallallahu. Ayo pemanggur suaranya. Baca sholawat. Ibu-ibu yang sambil gendong anaknya baca sholawat, sambil goreng tempe, balikin tempe, sallallahu. Masya Allah. Kira-kira tempe yang digoreng jadi enak apa enggak? Enak. Sambil ngaduk kopi susu, buat suaminya ngaduk teh, baca sholawat sebagai bukti bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau masih hari ini masih ada orang
Yang bertanya dalilnya mana, dalilnya mana, dalilnya mana. Apalagi kalau masih ada orang ngakunya Islam tapi mengatakan maulid itu bid'ah. Orang Islam masih mengatakan maulid itu sesat. Saya khawatir itu orang tidak mengerti siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Takbir. Sekali lagi, kalau masih ada orang mengaku Islam tapi masih mengatakan peringatan maulid bid'ah, peringatan maulid sesat, berarti orang tersebut tidak mengenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak marah saya Bu, kesel. Ngasih tahu ini, supaya kita yakin bahwa yang kita adakan ini betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah. Gitu Pak Mandor, yakin? Yakin apa enggak peringatan maulid ini? Di sini masih ada yang membid'ah-bid'ahkan maulid, masih ada? Masih ada Pak RW? Mana orangnya? Lah ini Pak Mandor datang, berarti dia demen maulid. Mana orangnya Bu yang gak demen maulid Nabi? Mana orangnya? Jadi jangan membid'ah-bid'ahkan peringatan maulid. Kita ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Lihat tadi, pertama kita baca Al-Quran, baca tahlil, baca yasin. Berapa arwah itu didoakan, baca yasin, baca Quran. Saya tanya ibu-ibu, membaca Al-Quran perintah Allah atau bukan? Baca Al-Quran perintah Allah, kenapa dibilang sesat? Kemudian setelah baca Al-Quran, baca sholawat, baca maulid Al-Barzanji, ada cerita-cerita tentang Rasulullah. Baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, termasuk perintah apa bukan? Perintah. Masa orang baca sholawat dibilang bid'ah sesat, bid'ah sesat? Otaknya di mana? Takbir. Jadi kalau masih ada yang bertanya begitu, masa Allah. Jadi baca sholawat perintah, kemudian nanti ada mau'izatul hasanah. Sekarang ini juga perintah, saling mengingatkan tentang hal yang baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Ini ada perintah. Maka setiap ada peringatan acara maulid Nabi, di dalamnya adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Baca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai umatnya Rasulullah, berbanggalah, berbahagialah kepada Allah bahwa kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Rasa mahabbah. Kemudian peringatan Maulid Nabi tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Mahi, bahwa kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini siapapun yang hadir pada peringatan-peringatan Maulid Nabi, hakikatnya sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau ada yang naik jabatan dari RT ke RW, wajib bersyukur apa tidak? Wajib bersyukur. Pak Mandor nih dapat proyek, wajib bersyukur apa enggak? Ibu-ibu yang baru nikah kemudian hamil punya anak, wajib bersyukur apa tidak? Wajib bersyukur. Kita diberikan kendaraan baru misalnya, bisa beli kendaraan baru, motor baru, mobil baru, wajib bersyukur apa tidak? Dagangan kita laris, rame, pembelinya banyak, wajib bersyukur apa tidak? Itu saja nikmat-nikmat yang kecil, kita wajib bersyukur. Nikmat dagangan laris, pelanggan banyak, nikmat punya kendaraan baru, motor baru, mobil baru,
nikmat jabatan, nikmat punya anak keturunan, nikmat punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. Itu nikmat belum seberapa dibandingkan nikmat dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nikmat yang terbesar bagi kita umat Islam, bahkan nikmat terbesar bagi seluruh alam jagat raya ini adalah nikmat di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hamba yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta ini. Nabi Muhammad itu julukannya Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad pemimpin para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba. Itu Nabi Muhammad, Nabi kita. Makanya Allah dengan tegas di dalam Al-Quran mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmatnya Allah dan dengan karunia Allah, maka dengan hal demikian itu kalian bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada rahmat yang lebih besar, tidak ada karunia yang lebih besar dibanding dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Maka ini adalah nikmat yang terbesar bagi alam jagat raya ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sudah diceritakan dalam Maulid Al-Barzanji, ketika detik-detik beliau akan dilahirkan ke dunia ini, hadaru lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Betul, tadi yang baca maulid siapa tuh? Turun, Allah izinkan dua perempuan, dua wanita suci ke bumi ini menyaksikan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, wanita yang pertama adalah Siti Asiyah. Tahu Siti Asiyah, Bu? Kenal? Siti Asiyah kenal, Pak? Siapa? Hah? Bukan tukang warteg, bukan. Tukang nasi uduk ya kan. Pak RW kenal Siti Asiyah? Hah? Lah kumis doang nih Pak RW. Gagah bener Pak RW, Masya Allah. Jadi Siti Asiyah itu diizinkan turun ke bumi. Asia itu istrinya Fir'aun. Walaupun Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, namun Siti Asiyah tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Maka Siti Asiyah ketika detik-detik Rasulullah akan dilahirkan, Allah izinkan turun ke bumi ini menyaksikan kelahiran manusia yang mulia. Kemudian wanita yang kedua yang Allah izinkan turun ke bumi, Ibunda Siti Maryam. Kenal Siti Maryam? Siapa? Siapa, Bu? Hah? Ini tukang kopi. Ini kebanyakan ngopi nih Bang Mandor nih. Masya Allah. Jadi Siti Maryam itu siapa? Ibunda Nabi Isa. Dua manusia suci, dua perempuan suci ini ketika detik-detik Rasulullah akan dilahirkan, Allah izinkan turun ke bumi. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nura yatala'la usada. Maka lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya di atas cahaya, cahayanya lebih terang dari apapun di bumi ini, di alam semesta ini. Tidak ada yang mengalahkan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir ke dunia ini, berhala-berhala yang disembah, patung-patung berhala yang disembah orang-orang Nasrani tiba-tiba bergetar dan runtuh patung-patung itu. Api majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam tiba-tiba padam dengan kelahirannya manusia yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Maka wajar
kalau hari ini, malam hari ini, dan seterusnya kita umat Islam senantiasa bersyukur atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizatnya, tahu mukjizatnya, salah satu mukjizatnya Nabi Musa tahu apa? Tongkat. Ya tongkat, kenapa tongkat? Tongkatnya mampu membelah lautan, air dibelah sama Nabi Musa. Salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman tahu apa? Mindahin apa? Oh, mindahin. Kirain mindahin janda ya kan? Diterusin Pak. Jangan. Ya. Jadi kerajaan dipindah, betul. Nabi Sulaiman mampu menyuruh angin. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Tidak mempan dibakar api. Api masih bisa dipegang, dirasakan. Angin masih bisa dirasakan. Air pun masih bisa dipegang, masih bisa dirasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa mukjizatnya Nabi Muhammad yang lebih hebat dari nabi-nabi sebelumnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menunggangi satu makhluk yang bernama buruk. Buruk itu adalah cahaya. Nabi Muhammad mampu menaiki cahaya. Takbir. Maka beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Cahaya lebih lembut dari air, cahaya lebih lembut dari angin, cahaya lebih lembut dari api. Nabi Muhammad dengan kelembutan hati beliau, Nabi Muhammad yang dijuluki Habibullah, mampu menaiki cahaya. Beruntung kita, cahaya. Maka jangan meremehkan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini nanti di surga, bahwa surga itu tidak akan pernah dibuka kecuali Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu dan umatnya. Wa ummatuhu khairul umam. Nabi Muhammad nanti surga itu tidak akan pernah dibuka sebelum Nabi Muhammad masuk dan umatnya masuk terlebih dahulu. Sekalipun umatnya Nabi Muhammad yang banyak dosa, sekalipun umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka terlebih dahulu, ada yang dicuci di dalam neraka, ditunggu oleh umat-umat lain sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk semuanya. Umat-umat terdahulu tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Takbir. Jadi biar tambah cinta kita kepada Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu begitu istimewa. Nabi Muhammad itu julukannya Habibullah. Habibullah itu artinya apa? Apa Habibullah? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim punya julukan, juga julukannya Khalilullah. Khalilullah artinya apa? Kekasih Allah. Dalam bahasa Indonesia, Khalilullah, Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Habibullah dalam bahasa Indonesia, kekasih Allah, sama artinya kekasih Allah. Tapi dalam bahasa Arab, antara Khalilullah dengan Habibullah itu jelas memiliki perbedaan. Bedanya apa? Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah itu diuji terlebih dahulu. Diuji sama Allah, lulus ujian, baru jadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi Nabi Muhammad menjadi kekasihnya Allah, menjadi Habibullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, panutan kita, menjadi kekasihnya Allah. Bahkan beliau sebelum dilahirkan ke dunia ini sudah menjadi kekasihnya Allah. Ini biar tahu umat Islam ini siapa Nabi kita ini. Kalau yang sering baca Al-Quran, perhatikan di dalam Al-Quran itu ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain,
Ketika Allah memanggil Nabi Adam, langsung nyebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, disebut namanya, wahai Adam. Allah ketika memanggil nama Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung menyebut namanya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Allah ketika memanggil nama Nabi Zakaria, Allah langsung menyebut namanya. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Allah ketika memanggil nama Nabi Yusuf, Allah langsung menyebut namanya. Ya Yusuf, wahai Yusuf. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Nabi kita, ketika memanggil Rasulullah, tidak menyebut namanya, tapi ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Allah ketika memanggil Nabi Muhammad tidak langsung menyebut namanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad makamnya tinggi sekali, derajatnya sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Ini kedudukan Nabi kita sangat tinggi dan mulia di hadapan Allah dan di hadapan malaikat. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, perhatikan kisah Isra dan Mi'raj. Begitu malaikat Jibril yang mengantar menemani Nabi Muhammad sampai ketika melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, malaikat Jibril masih mendampingi Nabi Muhammad sampai ke Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril masih mendampingi Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah, malaikat Jibril tidak sanggup untuk menemani Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa Ustaz? Nah, ini subuh. Iya, Masya Allah. Ini besok hari Senin, kalau malam Minggu mungkin panjang kali. Bisa sampai jam 1 ya. Nanti lanjutnya ngopi aja Pak Mandor ya, Pak RW, kita ngopi-ngopi. Bagaimana ini masyarakat cinta kepada Nabi Muhammad. Biasanya kalau udah cinta mau berkorban. Kalau sudah cinta dia mau berkorban, betul apa tidak? Tengah malam dulu Pak RW mungkin waktu masih pacaran sama istrinya, Masya Allah, tengah malam jam 12 malam ditelepon, dibulakan. Tengah malam suruh nyari bubur ayam, dicari dapat nggak? Dicari. Lah kita kan pernah muda ya Pak Mandor. Dicari. Orang kalau sudah cinta berani berkorban. Jangankan uang, jangankan harta, jangankan jabatan, nyawa yang satu-satunya kita miliki kita korbankan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Betul? Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada apapun makhluk di dunia ini. Cinta kepada anak istri boleh silahkan, cinta kepada kedua orang tua boleh dan wajib silahkan, cinta kepada barangkali jabatan, harta kita boleh cinta, tapi jangan pernah cinta kita kepada anak keturunan, cinta kita kepada jabatan melebihi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi cinta kita terhadap apapun di dunia ini. Betul? Jadi kalau sudah cinta berarti kita berani berkorban. Maka malam hari ini mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, pemuda semua, mudah-mudahan
ditambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi saya tanya lagi, Bu, cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau udah jelas begini, cinta. Pak Mandor juga bilang cinta kepada Rasulullah, betul? Jadi mudah-mudahan ini saya. Iya Ustaz, udah malam, besok pada kerja. Ada yang kerja di sini kan? Ada yang ke kantor, PRW mau ke kelurahan besok ya. Iya. Ini saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para asatid, kiai semua, ya sesepuh aja doang. Ya, saya cukupkan. Sebelum saya tutup ada pesan. Pesan nih Pak RW, boleh saya pesan? Boleh Pak Mandor ya? Pak Ustadz, boleh pesan? Bu, mau dengerin pesan saya? Dengerin dan kerjakan. Dalam rangka menghidupkan syiar agama Islam, mulai besok hari apa besok? Mulai besok hari Senin, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian mendengar azan maghrib, tok 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 der der, Allahu Akbar, terdengar azan maghrib, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, handphonenya ditaruh, dinonaktifkan, dimatikan sampai azan isya, baru handphonenya dinyalakan kembali. Siap? Belum kompak ini. Jadi saya minta tolong ibu-ibu, bapak-bapak, mulai besok kalau sudah terdengar azan maghrib, handphone dimatikan, dinonaktifkan sampai azan isya. Anak-anak suruh ngaji, ibu-ibu ngaji di rumah atau di masjid, bapak-bapaknya sholat ke masjid, ke musola masing-masing, tadarus baca Al-Quran sampai isya, sampai sholat isya selesai, baru nyalakan handphonenya kembali. Setuju? Ini setuju punya handphone nggak Tong? Hah? Setuju? Pak RW besok sidak. Nah, kalau maghrib sama Pak Mandor sama Pak Ustadz, begitu selesai sholat maghrib, nah, beliau boleh keliling. Tapi sholat maghrib dulu berjamaah, habis itu keliling. Kalau maghrib, waktu maghrib masih ada yang mainan handphone, ambil handphonenya. Siap? Ambil handphonenya, taruh di masjid. Nah, untuk kegiatan masjid. Kalau nggak, kasih anak-anak muda jual untuk kegiatan majelis arba'in. Setuju? Setuju? Nah, ini Pak RW-nya ragu-ragu. Hah? Ibu-ibu perhatikan besok, anak-anaknya maghrib handphone nonaktifkan, wifi matikan. Suruh ke masjid, suruh ke musola, suruh ke majelis taklim. Semua kegiatan hanya pengajian ibadah dari maghrib sampai azan isya, sampai sholat isya. Setuju? Kerjakan. Ustadz Mahi koordinator sama Pak RW, sama Pak Mandor tuh bertiga. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Terakhir ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, cakep gitu dong. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.